Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sampai pada pembahasan bab at-tadlis. Kemarin kita bahas tentang tadlis dibagi menjadi dua macam. Ada yang tadlisul isnad, yaitu kalau ada seorang rawi, dia itu meriwayatkan suatu hadis dari seseorang, tetapi dia tidak mendengar dari perawi sebelumnya secara langsung. Tetapi saat dia menyampaikan hadis tersebut, dia menggunakan suatu bahasa yang mengesankan bahwa perawi ini dia mendengar langsung dari perawi ataupun guru sebelumnya. Ini yang disebut sebagai tadlisul isnad. Termasuk kemarin kita bahas tentang tadlisul isnad, di antara golongannya ataupun di antara jenisnya adalah kalau seandainya ada seorang rawi, dia itu sezaman ataupun seera dengan rawi yang lainnya. Dia tidak pernah mendengar dari si rawi yang A ini, tetapi dia itu menggunakan bahasa seakan-akan dia pernah berjumpa, dia pernah mendengarkan periwayatan hadis langsung. Ini pun termasuk tadlisul isnad. Dan biar terhindar dari kebohongan, perawi tersebut tidak langsung mengatakan haddatsani, Anda diberi si fulan bercerita kepadaku, ataupun memberikan hadis kepadaku, ataupun dia juga tidak menggunakan bahasa sami'tu, Anda mendengarkan perkataan perawi si fulan, tidak menggunakan bahasa tersebut. Ini termasuk tadlisul isnad. Karena kalau dia menggunakan sami'tu, otomatis dia berbohong. Tapi itu tidak menggunakan bahasa tersebut, tapi menggunakan bahasa qala. Kemudian yang kedua ya kawan sekalian, wa tadlisus syuyukh. Tadlis asyuyukh di sini musannif berkata rahimahullah, ayusammi ar-rawi syaykhahu ayusifahu bi ghairi mashtuhira bihi fayuhimu annahu ghairuhu. Ada seorang perawi di sini memberikan suatu nama kepada gurunya, gurunya, ataupun menyebut sebutan gurunya, atau sebuah sifat yang tidak dikenal oleh kalayak ramai, tidak dikenal. Misalkan Az-Zayyad, misalkan saja ini sekedar nama. Terkenalnya itu, tetapi kadang-kadang ada sebagian mungkin di antara mereka perawi, ada yang memberikan suatu gelaran ataupun suatu kunyah ataupun suatu sebutan yang tidak dikenal oleh kalayak ramai ataupun dari kalangan para perawi. Ini yang disebut sebagai tadlisus syuyukh. Fayuhimu annahu ghairuhu, sehingga ada kesan bahwa perawi ini adalah orang-orang lain, bukan perawi gurunya, tapi perawi orang lain. Imma liqaunihi asghara minhu. Kenapa kok ada sebagian perawi yang menempuh jalan semacam itu, memberikan suatu gelaran ataupun memberikan suatu sebutan tentang gurunya, tentang rawi sebelumnya dengan sebutan-sebutan yang tidak dikenal oleh kalayak ramai atau oleh para muhadditsun. Kenapa? Imma liqaunihi asghara minhu. Ada kalanya perawi tersebut itu mungkin usianya lebih muda, sehingga mungkin di antara orang sebagian perawi tersebut malu kalau seandainya masa ana mengambil suatu riwayat dari orang yang lebih muda, sehingga dia tutupi. Fala yuhibbu yudhhira riwayatahu amman dunahu, sehingga dia ini menutupi, dia tidak ingin periwayatan yang dia ambil, periwayatan suatu hadis yang dia dapatkan dari orang yang lebih muda, tidak
diketahui. Itu mungkin tujuan yang pertama. Ada kalanya tujuannya adalah wa imma liyadhunna an-nasu kathrata syuyukhihi. Ada kalanya mungkin biar nanti orang-orang itu mereka ngira bahwa si fulan perawi ini gurunya itu banyak, padahal aslinya gurunya itu saja. Cuman karena namanya itu banyak, nama-nama dia munculkan untuk nutupi gurunya itu saja dengan sebutan-sebutan yang lainnya, biar orang-orang ngira bahwa si fulan perawi ini gurunya dia banyak. Ini diantara tujuannya. Wa imma li ghairihi minal maqasid, ataupun tujuan yang lainnya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di halaman 23 yang punya cetakan mustalah hadis yang ini. Kemudian halaman yang 24, wal mudallisuna katsirun. Jadi para mudallis, para pelaku tadlis itu banyak. Banyak. Wa fihi mudha'afa wa thiqat. Ada di antara mereka para mudallisun ini yaitu orang-orang lemah dari segi hafalan, mungkin lemah dari segi yang lainnya. Ada di antara mereka thiqat, kredibel, bagus, masya Allah. Ada di antara mereka itu thiqat, kal Hasan al-Basri, sebagaimana Hasan al-Basri rahimahullah, wa Humaid al-Tawil, wa Sulaiman bin Mahran al-Amash, wa Muhammad bin Ishaq, wal Walid bin Muslim. Wa qad ratabahum al-Hafidh ila khamsi maratin. Jadi tadi itu adalah ada sebagian para perawi ataupun pelaku tadlis yang dia orang-orang thiqah, ada memang di antara mereka orang-orang yang dhaif. Kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengklasifikasikan tentang tingkat-tingkatan ataupun mengelompokkan tentang para mudallis ini. Para mudallis ataupun para pelaku tadlis. Yang pertama, man lam yusab bihi illa nadiran, yaitu sebagian perawi ada jenis pelaku tadlis yang dia tidak disifati dengan sifat tadlis ataupun tidak dikenal dengan karakter tadlis ataupun orang yang suka berbuat tadlis, kecuali jarang-jarang saja. Yahya bin Sa'id rahimahullah, beliau ini alim, beliau seorang faqih, termasuk mufti Al-Madinah pada zamannya, dan beliau termasuk murid di antara fuqaha us-sab'ah, di antara para ahli fikih yang tujuh yang terkenal pada zaman beliau. Maksud tabi'in, dilahirkan sebelum tahun 70 Hijriah. Beliau ini rahimahullah memang berbuat sebagian periwayatannya melakukan tadlis, tetapi nadir ataupun jarang. Yang nomor dua, kelompok yang kedua, man ihtamal la'immah tadlisahu, yaitu para perawi yang dianggap oleh para imam telah melakukan tadlis oleh para imam. Perawi tersebut dia melakukan tadlis, tetapi anehnya di sini wa akhraju lahu fi sahih, tetapi sebagian dari periwayatannya dimasukkan oleh para imam muhadditsin dalam kitab sahih mereka. Alasannya bagaimana? Li imamatihi, karena pelaku tadlis tersebut dia adalah seorang imam besar. Wa qillatu tadlisihi, dan sangat minim ataupun jarang tadlisnya. Fijam bimarwah, kalau dibandingkan dengan hadis-hadis yang dia riwayatkan dari sejumlah hadis. Sufyan ats-Tsauri, sebagaimana Imam Sufyan ats-Tsauri, beliau lahir tahun 96 Hijriah, meninggal tahun 161 Hijriah. Beliau seorang faqih dari Kufah, wa imam min a'immatil hadis, termasuk imam dari para imam hadis masyhur, yaitu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah.
Au kana la yudallisu illa an thiqah, ataupun kalau seandainya pernah berbuat tadlis, beliau itu tidak melakukan tadlis kecuali dia ambilkan dari seorang perawi ataupun guru yang thiqah. Artinya memang orangnya ataupun guru yang dia ambil, walaupun kadang-kadang mungkin tadi itu namanya dirubah ataupun gelarnya dirubah ataupun ditambah gelarnya ataupun ditambah kuliahnya, tapi orangnya, gurunya yang beliau ambil riwayatnya itu adalah orang yang thiqah. Orang yang thiqah. Sehingga di sini di samping beliau adalah seorang imam besar dan perlaku ataupun tindakan tadlisnya sangat jarang beliau lakukan. Di samping itu beliau tidak pernah berbuat tadlis kecuali terhadap ataupun berasal dari seorang yang thiqah. Sehingga oleh para imam-imam yang lainnya, sebagian periwayatan hadis dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tetap dimasukkan dalam kitab sahih mereka. Dalam kitab sahih mereka. Termasuk di sini juga termasuk Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, berarti Sufyanain, Imam Sufyan Ats-Tsauri sama Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah. Itu nomor 2. Kemudian yang nomor 3 afan. Man akhara min tadlis ghairu mutaqayyid bistiqat. Ada sebagian ini kelompok perawi yang dia itu memperbanyak tadlis tanpa mengikatkan diri bahwa ini yang ditadlis ini ataupun nama guru yang namanya mungkin disamarkan ataupun mungkin dari segi isnadnya seakan-akan dia mendengar langsung dari gurunya ataupun dari perawi sebelumnya, tidak mengikatkan diri pada seorang perawi yang thiqah. Artinya nggak peduli ini. Artinya tidak peduli apakah dia thiqah ataukah dia termasuk orang-orang yang dhaif ataupun lemah. Ini adalah kelompok yang ketiga, ghairu mutaqayyid bistiqat. Ka Abi Zubair Al-Makki, sebagaimana Abu Zubair Al-Makki, walaupun sebagian ulama ini mereka memuji-muji Abu Zubair Al-Makki, Abu Zubair Al-Makki, termasuk Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah, beliau muji-muji, termasuk An-Nasai beliau muji-muji juga, termasuk Ali bin Madini muji-muji tentang Abu Zubair. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan laisa bihi bas, enggak jadi masalah mengambil periwayatan dari Abu Zubair. Ini sebagian penilaian para ulama. Walaupun sebagian ulama yang lainnya ittahamahu bitadlis. Sebagian ulama yang lainnya mereka menuduh bahwa Imam Abu Zubair Al-Makki ini beliau termasuk salah satu perawi ataupun pelaku tadlis. Termasuk pelaku tadlis. Kemudian yang keempat. Ar-rabi'ah man kana tadlis yani du'afa wal majahil. Ini parah lagi nih. Yaitu sebagian perawi yang memperbanyak tadlis dari para perawi-perawi yang lemah ataupun orangnya ini majhul. Artinya majhul tidak dikenal oleh para perawi hadis ataupun para muhadditsun. Ini siapa ini, si fulan ini? Tidak dikenal. Inilah yang disebut sebagai majahil. Majahil. Baqiyah ibn Walid, sebagaimana Baqiyah ibn Walid. Beliau lahir tahun 110 Hijriah, meninggal 197 Hijriah sekitarnya. Termasuk muhaddits Syam, termasuk ahli hadis dari Syam di zaman beliau. Ini pun di antara para ulama ada yang melemahkan, ada yang mengatakan bahwa orang ini bisa dipercaya. Ada khilaf di antara para ulama jarh wa ta'dil dalam masalah ataupun dalam seorang perawi yang bernama Baqiyah bin Al-Walid rahimahullah. Kemudian khamisah, kelompok yang kelima. Man yang dhamma ilaihi dha'fun bisa bi amrin akhar. Ada perawi ini, dia pelaku tadlis tetapi kelemahan tersebut juga ada faktor yang lainnya, faktor kelemahan yang lainnya. Ini disebutkan dalam
kitab-kitab yang lainnya di antara sudah lemah karena telah berbuat tadlis, kemudian ada faktor yang lainnya di antaranya adalah ikhtilat. Ikhtilat di sini maksudnya bagaimana? Adalah berubah saat sudah sepuh misalnya, ataupun tahu-tahu dia yang awal-awal seorang perawi yang bagus, kemudian hafalan juga bagus, tapi kemudian saat sudah sepuh dia lupa. Saat diminta untuk bercerita, diminta untuk memberikan suatu hadis, meriwayatkan suatu hadis, saat dia melakukan suatu ada riwayat ataupun memberikan suatu periwayatan hadis kepada muridnya ataupun kepada para perawi yang lainnya yang ingin mendapatkan sanad ataupun mendapatkan periwayatan dari orang tersebut yang mukhtalif ini, banyak salahnya. Ini sudah lemah karena dia pelaku tadlis. Kemudian saat sepuh tahu-tahu mungkin dia seorang mukhtalif, ataupun mungkin tahu-tahu dia buta, ataupun sebagian perawi yang dia mengandalkan buku catatannya, buku kitab-kitab ataupun periwayatannya dia tuliskan dalam buku, dalam sebuah kitab. Sebagian memang dia hafalkan, tapi sebagiannya berada dalam kitab tersebut. Tahu-tahu qadarullah ma syafa'al, kitabnya hilang. Sehingga saat dia diminta untuk memberikan suatu hadis, meriwayatkan suatu hadis dari jalur-jalur sebelumnya, dia salah. Ini pun termasuk di amrin akhar, termasuk faktor yang lainnya. Ini termasuk klasifikasi yang kelima. Di antaranya adalah ke Abdullah ibn Nuhay'ah rahimahullah, beliau al-Hadrami. Tadi itu adalah makna ikhtilat ataupun mukhtalif, bukan ikhtilat bin rijal wan nisa, bukan campur baur ikhtilat yang kita artikan pada zaman kita saat ini, yaitu campur baur antara laki-laki perempuan yang dilarang dalam syariat agama Islam. Yang dimaksud mukhtalif di sini adalah masalah tersebut. Masalah mungkin hafalannya lupa, mungkin saat dia memberikan kacau balau, atau mungkin dia sudah sepuh, atau mungkin dia catatannya hilang, ataupun mungkin ada suatu sakit sehingga dia saat diminta untuk mengisahkan suatu hadis, memberikan suatu hadis, kemudian periwayatannya kacau balau. Ini pun termasuk mukhtalif. Kemudian di ini ada poin D yang di poin dal disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa haditsul mudallis ghairu maqbul. Hadisnya orang mudallis, yaitu suatu hadis yang ketahuan bahwa hadis ini adalah hasil tadlis, maka ghairu maqbul, tidak bisa diterima illa ayyakuna thiqah, kecuali bahwa perawi ini dia thiqah, kredibel, mumpuni, hafalannya bagus, dia tidak suka bohong misalnya, ataupun tadi itu sebagian kriteria yang lain yang sudah telah disebutkan di awal. Wa yusarri bi akhdhihi mubasharatan amman rawa anhu. Dan saat ini orang yang thiqah yang dia termasuk pelaku tadlis, ada pelaku tadlis, dia thiqah dan dia terang-terangan mengatakan bahwa dia itu mengambil suatu hadis secara langsung dari gurunya, dari sumber-sumbernya, tidak berdasarkan dari sumber yang lainnya, tapi secara langsung dia dapatkan dari perawi sebelumnya. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ini dengan siqatul jazmi, bukan sekedar konon katanya, tapi dengan mengatakan sami'tu, ana mendengar. Sami'tu fulan yaqul, ini bahasa redaksional yang digunakan oleh seorang perawi yang mungkin dia terindikasi tadlis dan dia sendiri itu thiqah, dan dia terang-terangan mengatakan ataupun saat dia meriwayatkan hadis yang hasil tadlis itu sendiri, dia menggunakan bahasa-bahasa bahwa dia mendengar secara langsung dari perawi ataupun dari sumbernya. Di antara bagaimana? Di antaranya dia mengatakan sami'tu fulanan yaqul, ana mendengar si fulan ini dia berkata. Kalau mendengar si fulan berkata, maka dia mendengar secara langsung. Karena dia mengatakan sami'tu fulan yaqul, ana mendengar si fulan berkata atau mengatakan hadis ini. Beda dengan yang keadaan sebelumnya yang kita bahas dalam tadlisul isnad tadi itu. Dia tidak mengatakan qala saja. Tidak mengatakan qala. Kalau hanya mengatakan qala, si fulan berkata,
Mungkin dia mendengarnya dari orang lain, tidak secara langsung dari guru-gurunya. Sebagaimana kemarin yang kita buat analogi tentang masalah ketua DKM yang ngasih suatu berita. Tapi ana tidak mendengar secara langsung, tapi mendengar dari orang-orang lain. Langsung ana mengatakan si fulan ketua DKM dia berkata. Apakah ana bohong? Ana tidak bohong, karena memang si fulan dia berkata. Ana akan ditulis sebagai orang pembohong kalau seandainya ana mengatakan ana mendengar si fulan ketua DKM dia berkata begini. Padahal ana tidak mendengar langsung. Yang ini ikhwas sekalian, ini termasuk tadlis yang makbulah. Yang makbulah. Tadi itu syaratnya harus diriwayatkan oleh orang yang thiqah. Kemudian terang-terangan dia itu mengatakan bahwa dia mendengar hadis tersebut secara langsung dari sumbernya, secara langsung dari itu yaf'alu, ataupun dia mengatakan ra'aitu yaf'alu, ana melihat si fulan dia melakukan ini, melakukan itu. Ini pun melihat secara langsung, tidak melalui perantara orang lain. Au haddatsani, ataupun dia mengatakan haddatsani, si fulan bercerita kepadaku, mengisahkan hadisnya, membacakan hadisnya kepadaku. Kalau membacakan hadisnya kepadaku, otomatis pelaku tadlis ini yang seorang thiqah, dia itu mendengar langsung dari guru-gurunya, dari sumber aslinya, dari sumber aslinya, karena dia mengatakan haddatsani ana, ataupun si fulan bercerita kepadaku, langsung hadap-hadapan bercerita kepadaku. Ataupun kalau zaman sekarang kita saat ini mungkin saling teleponan, kemudian saling meriwayatkan suatu hadis, sehingga bisa dikatakan bahwa menggunakan bahasa haddatsani, haddatsani. Wanah, sebentar ini wanah wallahu a'lam. Lakin ma jaa fi sahihai al-Bukhari wa Muslim bisi wa tadlis an thiqatil mudallisin fa maqbul. Ini diantaranya adalah hadis-hadis yang setelah diteliti oleh para muhaddisin yang lainnya, yang dituliskan di Sahihil Bukhari wa Muslim ataupun kitab Sahihain. Saat sebagian kecil ada perawi yang melakukan tadlis. Kalau tadlisnya tersebut kok oleh ataupun seorang perawi yang pelaku tadlis, ataupun mungkin tadlisnya minim, tetapi oleh Al-Bukhari sama Muslim dimasukkan dalam kitab Sahihil Bukhari wa Muslim, maka di sini bagaimana? Walaupun di situ ada sebagian kecil perawi pelaku tadlis, tetapi hadisnya bisa diterima. Karena kenapa? Karena umumnya hadis-hadis dalam Al-Bukhari sama Muslim itu adalah maqbulun indal ummah Islamiyah, diterima oleh seluruh umat Islam. Apalagi kalau kita lihat bahwa kriteria yang dipasang ataupun yang dipatok ataupun yang diikuti oleh Al-Bukhari sama Muslim saat mereka mengambil suatu periwayatan hadis ketatnya, masya Allah. Di antaranya Muslim misalnya harus bertemu dengan gurunya secara langsung, harus bertemu dengan gurunya secara langsung. Termasuk Al-Bukhari, beratnya masya Allah syarat-syarat yang ditetapkan oleh Al-Bukhari. Di samping di sini ada Al-Bukhari misalkan, kalau Muslim masih yang penting masih dalam satu masa muasarah. Tetapi Al-Bukhari harus harus bertemu antara guru dengan muridnya. Sehingga di sini ya sekalian, kalau seandainya didapatkan seorang perawi pelaku tadlis dalam Sahih Al-Bukhari sama Muslim, maka hadisnya tetap bisa diterima, dan ini tidak bisa diberlakukan secara umumnya dalam kitab-kitab yang lainnya. Ini khusus untuk Al-Bukhari sama Muslim, fa maqbul. Ditalaqil ummah lima jaa fihi bil qabul min ghairi tafsil.
Jadi secara keseluruhan bahwa hadis yang terdapat dalam Al-Bukhari sama Muslim bisa diterima semuanya, bisa dijadikan sebagai hujjah min ghairi tafsir, tanpa ada perincian. Inilah masya Allahnya kitab Al-Bukhari sama Muslim. Kemudian kita tambah satu bab lagi insya Allah, sedikit lagi insya Allah di sini sebagai pendahuluannya, yaitu hadis mutarib. Hadis mutarib ta'rifu makhtalafa ruwah fi sanadihi, yaitu suatu hadis yang para perawi hadis tersebut mereka berselisih dalam sanadnya. Ini hadisnya ini diriwayatkan oleh si A ataukah si B? Isinya sama. Cuma ada kesimpang siuran. Ini perawinya ini si A ataukah si B? Ini termasuk hadis mutarib. Hadis mutarib. Mutarib itu tidak tetap dalam segi bahasa. Kanan kiri ini mana ini? Au matnihi, ataupun matannya, ada suatu hadis diriwayatkan oleh si A. Hadis yang diriwayatkan oleh si A mestinya redaksional yang ada di dalamnya itu pun sama. Tetapi mungkin ada sebagian di sini yang termasuk hadis mutarib berbeda-beda redaksionalnya. Redaksionalnya. Maka ini pun termasuk hadis mutarib. Wa ta'azzara jam'u fi dzalika wa tarjih. Kalau seandainya ya kawan sekalian, perbedaan sanadnya tadi itu, perbedaan perawinya, ataupun perbedaan isi dari matan ataupun redaksional hadisnya, kalau seandainya dimungkinkan untuk mengkombinasikan, dicari titik temunya, nanti insya Allah ada contoh-contohnya, akan lebih jelas saat ada contoh-contohnya. Saat dicari titik temunya, bisa dikombinasikan, bisa dikompromikan antara dua matan yang berlawanan tersebut dari seorang perawi, ataupun hadis yang perawinya siapa yang benar, tapi bisa dikombinasikan. Saat bisa dikombinasikan, maka hadisnya bukan termasuk hadis yang mutarib, ataupun bisa ditarjih. Ini lebih kuat dari hadis yang kedua, misalnya ditarjih. Kalau seandainya bisa dikombinasikan ataupun ditarjih, ditimbang mana yang lebih kuat, ini adalah para ahli hadis nih. Kita orang-orang awam. Kalau seandainya bisa dikombinasikan antara hadis-hadis yang berbeda ataupun yang mutarib tadi itu, yang mutarib ataupun yang terindikasi mutarib, saat bisa disatukan, dikombinasikan, bisa dikompromikan ataupun bisa ditarjih, maka hadisnya bukan termasuk hadis mutarib. Tetapi kalau seandainya tidak bisa ditarjih dan tidak bisa dikombinasikan, ta'adzar, maka bagaimana? Maka inilah yang disebut hadisnya adalah hadis mutarib. Hadisnya hadis mutarib. Jadi tidak semua hadis yang perawinya beda dari hadis yang sama, ataupun dari perawi satu tetapi redaksionalnya berbeda-beda periwayatan, maka ini tidak langsung bisa dikatakan bahwa hadisnya adalah hadis mutarib. Kapan bisa dikatakan bahwa hadisnya mutarib? Adalah setelah tidak dimungkinkan untuk mengkombinasikan antara kedua hadis yang bercabang tersebut ataupun kedua hadis yang bertentangan tersebut. Saat tidak mungkin dikombinasikan, tidak mungkin untuk dikompromikan, dan tidak mungkin untuk ditarjih, maka saat itulah baru bisa kita labeli ini hadisnya hadis mutarib. Ini nggak jelas ini perawinya ataupun sanad hadis yang dhaif. Termasuk hadisnya adalah hadis yang dhaif. Semoga alhamdulillah sudah 30 menit
dari dari awal waktu insyaallah. Pekan depan semoga ada usia panjang, dipanjangkan oleh usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang bermanfaat di dunia wal dunya wal akhirah insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan halaman 20-25. Kemarin sudah kita share bentuk PDF-nya, bentuk PDF yang teks Arabnya. Silakan dilihat, disimak di PDF tersebut. Kalau seandainya ada kesempatan untuk ke toko buku ataupun toko kitab, silakan untuk mencari kitabnya, kitab Mustalah Hadis yang di ana sampulnya seperti ini. Mustalah Hadis, kemudian di sini biqalam Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Semoga semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa istiqamah dalam mempelajari syariat agama Islam, untuk mempelajari alat-alat untuk memahami syariat agama Islam. Termasuk kitab Mustalah Hadis ini itu adalah alatnya, adalah ilmu alat untuk memahami hadis-hadis ataupun istilah-istilah para ulama saat mereka meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ini termasuk ilmu alat, termasuk al-waraqat yang kita ajarkan setiap malam Selasa, termasuk alfiyah yang kita ajarkan setiap malam Kamis, termasuk yang salsabil syafi, yang tajwid setiap hari Ahad. Semuanya adalah ilmu alat. Kita pelajari semuanya untuk apa? Untuk memahami hal-hal yang memang diajarkan Rasulullah SAW. Kita nggak mungkin bisa memahami apa yang diajarkan oleh beliau tanpa kita pelajari alatnya. Kita siapkan alat-alatnya biar nanti saat kita mengetahui tentang konteks Islam, tentang ada dalil, tentang dalam Al-Quran sama Al-Hadis, sehingga kita bisa memahaminya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadis kita pelajari, kemudian dari segi fikih kita pelajari, kemudian dari segi ketatabahasaannya juga kita pelajari. Kalau seandainya di antara antum ada yang belum semuanya ataupun 1-2 saja, maka yang belum sama sekali antum niatkan dari sekarang untuk mempelajari semua ilmu alat, semua ilmu alat untuk memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, untuk memahami Al-Quran insyaallah. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah untuk terus nyantri, untuk terus menuntut ilmu syariah agama Islam. Anak tetap belajar, anak tetap nyantri. Para masyayikh, para ustaz-ustaz yang lainnya juga mereka tetap bermajelis dengan para ustaz yang lainnya untuk menghatamkan suatu kitab, untuk mudarasah bareng, untuk mudzakarah bareng. Famin babil aula, orang-orang awam misalnya, maka mereka seharusnya lebih giat untuk belajar, untuk memahami syariat agama Islam insyaallah. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus tanpa bosan-bosan untuk menuntut ilmu syariat agama Islam sampai kapan? Sampai kita meninggal. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.